Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadrati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa syalihin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannif hadal kitab Syekh Imam Ghazali wa khususan khususan asyad wa khususan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi'ulumi ulama'il muwahhidin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujudi wal anam wa ala alihi wa ashabihi wa jami' ahlil muhaqqiqin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Bidayah yang akan membahas terkait dengan proses pengamalan dari kitab tasawuf yang minggu lalu sudah dijelaskan, diibaratkan bahwa ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat. Ketiga aspek ini harus diamalkan dalam satu kesatuan, ya, tidak boleh dipisah seperti antara syariat dan hakikat. Begitu juga prakteknya melalui tarekat. Jadi tiga aspek ini harus sejalan seiring. Maka Imam Ghazali sudah memberikan isyarat. Wahai ana, dan ingatlah ana, bermula aku, musyirun, memberikan isyarat, alaika, kepadamu, bibidayatil hidayah, dengan permulaan hidayah. Maksud dari kalimat ini bahwa Imam Ghazali memberikan isyarat kepada para salik, kepada para murid untuk bisa mengamalkan, yaitu apa yang menjadi bidayatul hidayah. Bidayatul hidayah, permulaan hidayah. Permulaan hidayah itu apa? Imam Ghazali, ya, dalam kitab Syarah Marokil Ubudiyah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bidayatul hidayah yaitu ilmu yang terkait dengan ilmu syariat, kemudian dipraktekkan melalui tarekat, selanjutnya akan berbuah pada ilmu hakikat ini. Nah, dalam merasakan, mengamalkan bidayatul hidayah ini, litujarriba biha nafsaka, supaya dirimu bisa
merasakan. Ya. Jadi tidak sebatas belajar teoritis, tapi belajar yang sudah aplikatif. Antara ilmu dan amal itu sudah seiring sejalan. Jadi tujar riba ini menurut Imam Ghazali supaya para murid itu bisa merasakan langsung bagaimana praktek bidayatul hidayah, yaitu yang dimulai dengan pelaksanaan syariat yang benar melalui proses thariqah sehingga bisa merasakan buahnya yang disebut ilmu hakikat. Ini. Ya, jadi tujar riba ini supaya kita benar-benar bisa merasakan, tidak sebatas teori. Ya, paham ilmu tasawuf tapi kalau tidak diamalkan ya dengan melalui riyadhah mujahadah, maka ilmu tasawufnya hanya berhenti di akal, tidak masuk ke dalam hati, kemudian dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Watam tahina, dan supaya kamu dapat merasakan biha dengannya, yaitu dengan bidayatul hidayah, qalbaka hatimu. Jadi maksudnya dengan ilmu bidayatul hidayah, ini istilah yang digunakan oleh Imam Ghazali. Kemudian penjelasan dari Syekh Nawawi, apa itu bidayatul hidayah? Yaitu isinya berupa ilmu syariat dan ilmu thariqah yang sebagai cara untuk mengamalkan, kemudian berbuahlah yang disebut ilmu hakikat. Nah, ini kalau diamalkan secara benar, dampaknya itu sampai ke dalam hati. Ya, contoh misalkan kalau orang sholat ya ilmunya sebatas ilmu fikih, maka sholatnya ya seperti karyawan. Ya, dia datang ke kantor kemudian absen, udah selesai, terus dia tidak memperhatikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Yang penting sudah absen. Ya, tidak bisa memahami bagaimana melaksanakan pekerjaan yang baik, kemudian pekerjaan yang bisa menyenangkan pimpinannya, ya, itu tidak pernah dipikirkan. Yang penting saya kerja, disuruh ini ya sudah. Tidak punya kreativitas dan tidak punya penghayatan di dalam melaksanakan pekerjaan. Ya, itu hampir sama dengan orang yang ibadahnya berdasarkan ilmu fikih tok. Ya, dari mulai wudhu, kemudian sampai sholat, dari takbir sampai salam, hanya fikih yang dijadikan sebagai dasar ibadah, maka sholatnya kering. Dari takbir sampai salam, ya, bisa jadi nggak ingat sama Allah. Kalau toh ingat sama Allah, Allahu Akbar, yang muncul kaligrafi tulisan Allah. Nah, ini akibat sebatas belajar ilmu fikih. Maka Imam Ghazali jangan belajar ilmu fikih toh, tapi harus didalami dengan ilmu tasawuf yang membahas tentang ilmu hakikat, tentang ilmu thariqah. Sebab apabila diimbangi dengan dua ilmu, disiplin ilmu ini, maka sholatnya menjadi sholat yang di dalamnya ada hudur ma'allah, ada kesadaran bisa hadir beserta Allah, bisa merasakan kenikmatan khusyuk, karena di dalam sholatnya sudah tidak sebatas aspek zahir tok, tapi dia memahami tentang hakikat wujud, hakikat diri,
Ya, ketika takbir tentu rasanya sudah berbeda dengan orang yang belum paham tentang ilmu hakikat ini. Maka disitulah letak perbedaannya. Jadi dampak orang yang belajar ilmu tasawuf, ya dalam hal ini yang mengkaji ilmu thariqah dan ilmu hakikat, yaitu tadi jiwanya dapat merasakan gejolak tadi. Dan hatinya juga bisa merasakan. Ya, ini penjelasan dari Imam Ghazali. Nah, kemudian selanjutnya, fa'in sodafat, fa'in sodafta kolbaka. Ya, fa'in sodafat apabila ya ilmu bidayatul hidayah itu bisa menemukan atau nyocoki kolbaka hatimu ilaiha kepada bidayatul ini sodafta ini pakai mukhotob ya, karena ilaihanya kembali ke bidayatul bidayah, bukan sodafat yang fa'ilnya kembali bidayah, tapi sodafta ya, apabila kamu menemukan aywajatta, kamu menemukan kolbaka hatimu ilaiha, ilaiha ini kembali, haknya kembali kepada bidayatul hidayah, ma'ilan condong ay muhibban ya, sudah mulai muncul kecintaan, wa nafsuka dan bermula jiwamu biha dengan bidayah, mutawa'atun itu memiliki kepatuhan, walaha dan baginya qabilatun menerima, ayrodiyatun fadunaka aykhud dalika, ambillah yang dimakan ini, atau taluk yaitu air tikok, yaitu naik, ilan nihayah kepada puncaknya. Ya, maksud dari makalah ini, jadi kalau sudah belajar ilmu fikih ya iya, ilmu tasawuf ya iya, tapi setelah belajar ilmu tasawuf dibarengi ilmu tarekat. Kenapa? Dengan ilmu tarekat ini akan diberikan kaifiat untuk riyadhah, mujahadah, untuk zikir, untuk mengamalkan ajaran-ajaran tasawuf. Maka ketika sudah mulai berproses kebiasaan yang demikian itu ya, maka hati ini akan muncul tumbuh mahabbah, kecintaan di dalam ibadah itu. Ya, kemudian selanjutnya tidak sebatas itu, tapi justru bisa irtiqo. Irtiqo makna lain itu bisa taroki, bisa naik ya, ilan nihayah kepada puncak ya, puncaknya yaitu sampai kepada wusul ilallah. Atau dengan kata lain, kalau sholatnya itu didasari dengan ilmu fikih yang bagus, kemudian dibarengi ilmu tasawuf, terus diamalkan melalui ilmu thariqah, maka dampak yang akan dirasakan munculnya mahabbah di dalam ibadah. Kemudian puncaknya adalah as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu sebagai mi'rajnya, naiknya spiritual seorang mukmin dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi al-irtiqa ay taroki ilan nihayah wa tagulgulu ay dukhulu wasai, yaitu masuk
ya, dan berjalan fi biharil ulumi, dalam lautan ilmu yang tak bertepi. Nah, ini kalau orang sudah bisa melaksanakan ibadah dengan basic tadi, fikihnya bagus, tasawufnya bagus, kemudian diamalkan melalui torekohnya, zikirnya istiqomah, riyadhah mujahadahnya istiqomah. Dengan istiqomah zikir dan riyadhah ini, maka proses pembersihan batiniah itu terus dilakukan. Selanjutnya ketika seorang salik jiwanya sudah bersih, hatinya sudah jernih, maka sangat mudah untuk taroki, untuk irtiqo, atau yang disebut dengan untuk mi'raj. Ya, mi'raj ini yaitu perasaan seorang yang sedang merasakan gelora spiritualitas, yaitu hilangnya kesadaran kehambaan, dan disitulah ya orang akan merasakan kenikmatan sebuah ibadah. Jadi ibadahnya ya sudah memiliki kualitas yang istimewa, bukan sebatas ibadah tadi sebagaimana karyawan, tapi ibadah yang benar-benar bisa hudurullah, bisa khusyuk, bahkan ibadahnya, sholatnya bisa menjadi mi'rajul mu'min. Ini kalau tahapan-tahapan ilmu ini dapat kita lakukan dengan bertahap, jadi tidak bisa ujuk-ujuk ya, belajar teori begini ya kemudian besok langsung bisa mengamalkan, tidak ya, prosesnya panjang ya, suka dukanya panjang, naik turun juga jalannya berliku. Tapi selama kita istiqomah dengan ilmu yang kita yakini, pasti progres rohani itu akan mengalami perbaikan dari hari ke hari. Nah ini Imam Ghazali itu dari ilmu Bidayatul Hidayah yang masih muqaddimah itu sudah mengarahkan kita ke sana. Itu. Jadi kenapa banyak orang yang terjebak pada aspek fikih? Ya karena belum disempurnakan dari sisi aspek batin. Maka perlu disempurnakan dengan aspek batinnya, yaitu dengan kajian-kajian tasawuf dan praktek melalui thariqah. Kemudian selanjutnya itu, jadi sampai akhirnya orang yang mengalami proses tadi kebersihan lahir dan batin sampai bisa merasakan mi'raj atau taroki, hilang kesadaran kehambaan, yang ada hanya ada ya, karena pada tahap itu antara orang yang ya ini bahasanya terlalu tinggi, nggak usah, artinya orang yang pada posisi itu mencapai kenikmatan spiritualitas yang luar biasa ya, itu. Lah, orang yang seperti ini akan masuk ke wilayah lautan ilahiyah ya, fi biharil ulumil ilahiyah. Ibaratnya dia masuk pada lautan ilmu-ilmu ketuhanan. Nah, ketika dia masuk ke dalam biharul ulumil ilahiyah, yang namanya minum tetesan-tetesan ilmu ketuhanan, itu tidak akan pernah ada kenyangnya dan tidak akan pernah ada puasnya dan selalu kurang. Itu. Nah, kemudian selanjutnya wa in sudafta ya, ini tanya mukhotob ya.
Apabila kamu menemukan qalbaka pada hatimu, inda muwajahatika, ketika menghadapmu, jadi ketika kamu merasakan saat hatimu menghadap Allah, iyaha, ya, melalui proses syariat, ya, thariqah dan hakikat, ya, syariat dan thariqah tadi, iyaha ay bidayatul hidayah, biha dengannya, musawwifan, ya, menjadi orang yang menunda-nunda, wabil amali, dan dengan amal, bimuqtadhuha, dengan tuntutannya, mimma, dari sesuatu, tola, yang muakhiron, ay muakhiron, maksudnya diakhirkan. Fa'lam ayyuhat talib lil ilmi an nabsaka al-ma'ilah ila talabil ilmi yan nafsu ammarah bisu. Ini ada penjelasan menarik sebagai kritik, ya, terhadap orang-orang yang sudah belajar ilmu tasawuf. Jadi menurut Imam Ghazali, ketika hatimu sudah cocok, ya, dengan ilmu kajian tasawuf, ya, ilmu tarikat, hati sudah cocok. Wah, ini yang gua cari, dan ini sangat menenteramkan hati dan jiwa, ya. Akan tetapi di dalam menjalankan ibadah muncul perasaan menunda-nunda, musawwifan, wabil amil, dengan amal yang menjadi tuntutannya. Jadi disuruh zikir menunda, ya, zikirnya lewat, tidak diamalkan, ya, disuruh menjalankan istiqomah dululah, sholat 5 waktu, jangan sampai kebobolan mempertahankan supaya sehari 5 waktunya bisa komplit, ditambah sunah-sunahnya, ternyata berat. Ini yang dasar-dasar aja dulu. Jadi hatinya sudah merasakan kecocokan dengan ilmu tasawuf, ya, sudah merasakan ketenangan, kedamaian, tapi ketika dituntut untuk menjalankan ibadah, ada keengganan, ada rasa ingin menunda, ntar gitu. Maka ketahuilah bahwa kondisi seorang murid yang demikian itu, ya, ini sesungguhnya dia sedang, sesungguhnya nafsunya, jiwanya sedang cenderung atau sedang terseret oleh ombak yang namanya nafsu ammaroh. Ini sebagai kritik, ya, buat orang yang belajar ilmu tasawuf. Dia sudah merasakan kenikmatan ilmu, ya, baik itu belajar ilmu hakikat, wah, nikmat sekali. Kemudian belajar tasawuf dasar, ya, seperti kitab bidayah, ini juga merasakan batin itu cocok sekali. Tapi perlu diwaspadai, ketika hati sudah cocok, kemudian untuk mengamalkan ilmu yang sudah diketahui, mengamalkan zikir yang sudah dimiliki, itu ada rasa keengganan, menunda-nunda, gitu. Lah, ketahuilah kalau kondisi jiwamu sedang demikian, berarti kamu sedang terseret oleh ombak, yaitu nafsu ammaratun bisu, yaitu nafsu ammaroh yang selalu mengajak kepada keburukan. Nah, ini
harus kita waspadai. Ya. Jadi Imam Ghazali ini memberikan bimbingan ilmu itu secara praktis. Dikasih tahu ini ilmunya, ini tantangannya. Tantangannya nggak jauh-jauh, tantangannya ada di dalam dirimu. Tantangannya yaitu nafsu ammarah yang melekat pada dirimu. Ya, wujudnya apa? Yaitu tadi yang menunda-nunda. Disuruh sholat 5 waktu, entar gitu. Suruh zikir, entar ah. Akhirnya bablas. Tidak ada penyesalan, tidak ada istighfar. Nah, kondisi yang demikian ini harus diwaspadai. Ya, jangan sampai dibiarkan larut. Akhirnya apa? Hati kita menjadi keras. Tidak ada rasa penyesalan ketika kita meninggalkan sebuah kebiasaan ibadah. Nah, kalau hal ini diteruskan, ya sama saja kayak tupai dalam sangkar. Merasa dia menjadi salik itu sudah berpuluh-puluh tahun, tapi progres rohaninya nggak kelihatan. Sebab apa? Sebab ternyata di level ini masih terseret oleh nafsu ammarah. Di level ini kakinya masih dibelenggu oleh nafsu ammarah. Mau ibadah males, mau sholat malam males, semua males. Nah, ini harus disadari. Nah, kalau kita sebaliknya bisa melepaskan ini, nah ini pertanda kita sudah mulai bisa melewati satu tantangan. Ya, tantangannya tidak berhenti di situ. Lepas satu tantangan, muncul tantangan lagi. Ya, karena itu yang namanya konsep riyadhah mujahadah itu selalu harus dilakukan oleh seorang salik apapun dia berada. Ya. Wakotin tahadut, nah, dan sungguh telah wakotin tahatta, ya, tanya itu mukhotob, ya, bukan kembali ke bidayah. Ini taknya tak muannas. Wakot intahadut, dan sungguh telah bangkit apa nafsu, ya ini aikomat an nafsu, ya, litolabil ilmi, untuk mencari ilmu. Muti'atun lisyaitoni, muti'atun itu taat, lisyaitoni kepada syaitan, al-la'in yang dilaknat, al-mub'id yang dapat menjauhkan, minal khairi dari kebaikan, liyudliyaka ay liwasilaka, supaya dapat menyampaikanmu, bihabli gururihi, dengan tali tipu dayanya, fayastadrijuka, maka akan menipu, ya, secara bertahap pada dirimu, kolilan sedikit-sedikit, bimakidatihi, dengan tipu dayanya, ila humrotil halaki, kepada puncaknya kehancuran. Ya, ini selanjutnya Imam Ghazali mengingatkan, ya. Jadi yang pertama tadi, tantangan orang yang belajar tasawuf itu tadi godaannya ammaratum bisu, yaitu nafsu ammarah yang ada di dalam diri kita, yang selalu menarik kita untuk berat melakukan ibadah. Ya, ini yang harus kita sadari. Kalau muncul
Misalkan kita punya wadifah zikir, kok sudah waktunya kita nggak ngamalin, kita lebih memilih yang lain, nah ini harus kita lawan. Oh, ini berarti tipu daya setan sedang masuk ke dalam diri saya, maka harus dilawan. Nah, kalau kita sudah berhasil bisa melawan tipu daya setan ini yang ada di dalam diri kita, maka nafsu kita ini juga kadang dibangkitkan ya, untuk muti'atun lisayatin, untuk patuh terhadap bisikan-bisikan setan. Ya, ini bisikan-bisikan setan ini sangat halus dan lembut. Nah, misalkan waktunya ngaji, lagi males, ya, males, muncul males, nggak dilawan, besok aja bisa gitu. Itu ilmunya mah nggak seberapa gitu. Jadi muncul tarikan-tarikan setan tadi supaya orang ini nggak ngaji gitu. Nah, kalau dia nggak sadar pasti akan diikuti terus. Nah, kalau tidak dilawan pasti dia keseret. Maka disinilah pentingnya seorang salik itu sadar makom, tugas kita ini masih riyadhah mujahadah. Kalau males ya dilawan, jangan ya ngalir. Sudah males, kemudian males ini juga datangnya dari Allah. Nah, ini sudah kelibet lagi dengan ilmu hakikat. Padahal sebenarnya ini setan yang memainkan ilmu hakikat untuk mengikuti hawa nafsunya. Nggak sholat, kehendak Allah ini. Nah, ini sudah semakin jauh. Nah, Imam Ghazali mengajarkan kepada para salik, ini loh, kamu harus waspadai ya, untuk bisa mencapai kualitas sholat yang bisa mi'raj. Itu tantangan dasarnya harus diselesaikan dulu. Jangan bermimpi terlalu tinggi, tapi basic pondasinya tidak diperbaiki. Ya, apabila kita istiqomah dengan riyadhah mujahadah, zikir, insya Allah potensi syaitan yang ada di dalam diri kita ini, ya lambat laun itu dapat ditundukkan. Artinya kalau ada muncul rasa malas untuk ibadah, rasa malas untuk zikir, harus dilawan. Begitu juga ketika ada tarikan untuk maksiat, juga harus dilawan. Karena posisi kita harus melawan hawa nafsu. Nah, kalau tidak, kita akan tergulung. Kalau posisi tergulung, ini yang bahaya. Ya. Kalau posisi kita sedang tergulung oleh hawa nafsu tadi, maka ya kita akan disesatkan oleh setan tadi yang membisiki diri kita, bihabli gururihi, dengan tali tipu dayanya. Ya, contoh misalkan dia sudah berilmu gitu. Wah, saya nggak level kalau saya sholat jamaah di masjid. Kenapa? Karena yang sholat di masjid itu orang-orang awam, sementara saya orang khusus. Nah, ini ya bisikan kayak gini, ini bisikan iblis. Ya. Jadi sudah tahu dibisikin iblis, nggak sadar. Ya, terus tambah lagi contoh lain. Ya, terus nggak sholat misalkan. Ini juga kehendak Allah. Saya kan la haula wala quwata illa billah. Ilmunya bener la haula, cuma penerapannya yang salah. Dia tidak sadar. Posisi seorang salik ketika ada tarikan hawa nafsu yang ngajak untuk tidak ibadah, harus dilawan. Ini diikutin, kemudian mengatasnamakan, oh ini kehendak Allah juga. Nah, ini menurut Imam Ghazali ini harus diwaspadai. Sebab ini kalau diikuti, kita akan disesatkan
oleh bisikan-bisikan setan secara bertahap dan pelan-pelan. Gitu ya. Secara bertahap dan pelan-pelan. Tiba-tiba akhirnya sudah nggak sholat, sudah nggak pernah zikir, terus hatinya sudah mengeras. Gitu. Ini Imam Ghazali ini luar biasa yang memberikan bimbingan kepada kita itu yang sangat aplikatif. Tantangan apa bagi seorang salik dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang sederhana itu, ya. Sebab faistadri juga ini maksudnya, jadi setan secara perlahan tadi, ya, mulai nggak sholat, ini kan kehendak Allah juga, besok nggak sholat lagi, kehendak Allah juga. Terus kamu nggak jawab, kenapa? Itu saya sholatnya beda, saya ini ya sholatnya sudah khusus, sholat saya itu sudah mi'raj, gitu. Saya sambil tidur ini sudah sholat, ini tambah gendeng lagi ini, gitu. Dengan mengatasnamakan ilmu. Menurut Imam Ghazali ini nggak sadar orang ini mulai disesatkan oleh iblis secara pelan-pelan dan bertahap. Itu. Qalilan ba'da qalil bima kidatihi, dengan tipu dayanya. Tipu dayanya ya melalui ilmu. Gitu. Ilam ghurratil halab, sampai pada puncak kerusakan. Ya, puncak kerusakan itu akhirnya orang-orang yang prakteknya mulai salah tadi, dia belajar ilmu tasawuf iya, kemudian prakteknya ini yang dia belum mengerti bimbingan ilmunya dan belum mengerti tantangan-tantangan ketika dia sedang mempraktekkan ilmu tasawuf ini. Artinya dia langsung ngaji ilmu yang tinggi, tidak didasari dengan ilmu yang dasar ini. Padahal ilmu dasar ini mengingatkan kalau kita sudah menjadi salik, itu tidak mungkin setan itu membiarkan kita jalan dengan lurus, itu nggak mungkin. Pasti akan berlapis setan membisiki kita supaya kita bisa belok berpaling dari Allah. Lah Imam Ghazali dari pengajian ini sudah dikasih penjelasan, hei hati-hati, ya, awal mula kerusakan, ya, orang-orang yang menuju Allah kemudian sampai rusak syariatnya itu ya berawal dari mengabaikan ajaran dalam kitab ini, ya. Wa qasduhu, dan bermula tujuan setan, ayyaruja alaika syarra, supaya dirimu berjalan, ayasluka alaika padamu asyarra, supaya dirimu berjalan pada sebuah keburukan, fi ma'radil khairi, dalam tampilan yang baik. Ini wah, tipu dayanya ini sudah luar biasa ini. Jadi setan ini akan mencoba merekayasa, membisiki kita, karena kalau kita nggak sadar dibisiki itu kan akhirnya ngikutin. Nah, setan ini punya target, waqasduhu itu targetnya. Apa targetnya? Targetnya itu supaya seorang salik, ya, dalam berjalan menuju Allah ini, dia melakukan sebuah keburukan tapi dengan ma'radil khair, tampilan yang baik. Jadi melakukan sebuah keburukan tapi dengan tampilan yang baik, ya. Ini kalau kita berikan contoh, ya, misalkan, ya, perbuatan buruk itu perbuatan yang apa istilahnya, yang dapat merusak ibadah kita. Ini perbuatan buruk. Tapi kemudian ditampilkan dalam sebuah kebaikan.
Artinya bahwa orang ini sesungguhnya niat ibadahnya itu bukan karena Allah. Lebih ingin tampil di publik, ya, supaya dikenal luas bahwa dirinya ini orang yang ahli ibadah, ahli sedekah, pakai sorban, pakai peci, apalagi tambah pakai udeng-udeng. Ini kan ma'radul khair, tampilannya tampilan baik. Apa ada orang mengira kalau tampilan pakai surban, pakai gamis, terus pakai udeng-udeng, ini ma'radul khair, tampilan yang baik. Tapi sesungguhnya dia di balik itu, ya, dia melakukan sebuah asyar, keburukan. Nah, orang yang terjebak pada tipu daya iblis itu sampai seperti itu. Jadi seolah-olah baik di hadapan manusia, tapi sesungguhnya di hadapan Allah dia cacat. Contoh tadi, dia tampil di hadapan publik dengan pakaian, ya, pakaian yang menampilkan kesolehan lah. Kemudian ditambah dia memberikan sumbangan, ingin dipublis supaya orang semua tahu, ya. Padahal dia ini niatnya nggak benar, gitu kan? Niatnya nggak benar, ada niat sesuatu selain Allah. Nah, ini yang berbahaya itu seperti ini. Nah, ini harus kita waspadai, ya. Jangan sampai ini ada di dalam diri kita. Kita mau membodohi orang. Jadi kita sebenarnya melakukan sebuah keburukan, kemudian kita bungkus dengan kebaikan, kita tampilkan kepada orang lain. Ini jangan sampai seperti itu. Karena ini jelas bagian dari tipu daya setan. Ya. Ini halus dan lembut. Nah, bagi orang awam, wah dia baik, wah tampilannya tampilan orang soleh. Tapi di balik itu, ya, ada hal-hal keburukan yang dia lakukan, sedangkan dari aspek lahiriahnya dia menampilkan sebuah kebaikan. Ini sudah disinyalir oleh Imam Ghazali. Jangan sampai kita ini seperti itu. Nah, contoh misalkan kalau di pesantren dulu orang yang memakai, ya, surban, pakai itu biasanya ya levelnya kiai. Ya, kalau levelnya kiai ya artinya dia sudah bersih lahir batin. Nah, di kalangan santri kalau orang yang pakai pakaian itu berarti ya tingkat kesolehannya itu sudah ya sempurna lahir dan batin. Tapi di zaman sekarang, ya, sudah beda. Orang awam yang nggak ngerti agama, bahkan baru masuk Islam sekalipun, ya, dengan menggunakan pakaian-pakaian ulama, tapi kualitas ilmunya, kualitas lesannya tidak terjaga. Nah, ini yang sering muncul, tampilannya tampilan khair, tapi sesungguhnya di dalamnya tidak baik. Nah, oleh Imam Ghazali, jangan sampai Anda, kita semua yang belajar tasawuf itu seperti itu. Jadi dalamnya busuk, tapi tampilan keluarnya seolah-olah baik. Nah, tugas kita belajar tasawuf, yang busuk-busuk ini kita bersihkan dulu supaya tidak menjadi penyakit, supaya hati kita bersih, jernih. Nah, setelah hati jernih dan bersih, maka nanti tidak muncul rekayasa di dalam
ibadahnya. Ya. Orang yang seperti ini hatta yalhaqa, sehingga sampailah kepadamu bil ahsarina, dengan ya orang-orang yang menjadi orang-orang yang merugi amalan, apanya, perbuatannya, gitu ya. Ini bahayanya. Hatta yalhaquka bil ahsarin amala, yaitu dia akhirnya menjadi orang yang merugi di dalam beramal. Sebab apa? Dia nampaknya baik, ternyata ibadahnya didasari dengan riya, ujub, takabur, sombong, gitu ya. Tampilannya baik, cuma di dalamnya kan sulit deteksi riya sama tidak, ujub sama tidak, kan sulit. Ya, ketika kita belajar tasawuf, diajarkan untuk deteksi diri kita. Pada saat kita sholat ini, apakah benar-benar semata-mata karena Allah, atau masih muncul tarikan-tarikan setan berupa riya, ujub, dan takabur. Nah, kalau sampai akhirnya dia ya menjelang akhir hayat gak pernah tersentuh ilmu tasawuf, hanya belajar ilmu fikih tok, gak ngerti persoalan hati, persoalan batiniyah, maka dalam teks ini akhirnya dia menjadi orang yang merugi, orang yang menyesal. Apalagi nanti setelah dihisab, nampaknya dulu dia ahli ibadah, tapi ketika dihisab amalnya minus. Kenapa? Karena setelah dicek, semua amal ibadahnya didasarkan kepada riya, ujub, dan takabur. Ya, padahal di dalam hadis Nabi, innallaha la yaqbalu amalan fihi misqalu dzarratin min riya. Jadi Allah tidak menerima sebuah amal di dalam amal itu terdapat seberat biji sawi dari riya. Ini yang harus dipahami, ya. Jangan sampai kita merugi. Gitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di akhirat nanti. Maka disinilah kita menjadi tahu dan sadar pentingnya belajar ilmu tasawuf. Dan belajar ilmu tasawuf tidak sebatas untuk dikaji, tapi bagaimana cara mengamalkan. Ini Imam Ghazali sudah memberikan guidance bagaimana mengamalkan tasawuf secara praktis. Bagaimana gejolak di dalam diri kita. Bagaimana peran setan yang selalu berusaha memalingkan kita dari Allah. Nah, kalau sudah memahami ini, oh iya, mulai muncul kesadaran. Ternyata ada setan yang selalu berusaha ingin memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Alladzina dhulla, yaitu orang-orang yang sesat, sa'yuhum, perjalanan mereka, fil hayatid dunya. Ini jangan sampai akhirnya seumur hidupnya dia amalnya penuh riya, ujub, takabur. Ya, selama hidupnya tidak ada amal sedikit pun yang ikhlas, sebab nggak tersentuh ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Ini alladzina dhulla sa'yuhum, orang-orang yang perjalanan hidupnya sesat, ya, fil hayati dunya. Kenapa? Li'adba'ihim asyaiton, karena mengikuti tipu daya syaitan yang ada di dalam dirinya. Dia tidak menyadari bahwa di dalam dirinya ada tipu daya syaitan. Ya. Ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka mengira mereka seolah-olah itu baik, gitu kan? Wa inda dzalika, dan ketika itu yatlu, membaca, alaika, kepadamu, asyaitun, syaitan, fadlal ilmi, yaitu keutamaan ilmu, an-nafi, yang manfaat, wa derajatul ulama, dan derajat para orang-orang yang alim, wa ma warada
fihi minal ahbar, dan sesuatu yang telah disampaikan melalui hadis, wal asar, dan ucapan para sahabat dan tabi'in. Nah ini ya pentingnya kita belajar ilmu tasawuf yang tidak sebatas wacana, tapi kita diberikan bimbingan secara teknis, yaitu tantangan-tantangan yang nyata ketika sudah belajar ilmu tasawuf atau ilmu thariqah atau ilmu hakikat. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.